Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 51, teksnya ayat 1-21, dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-11, tahu memohon ampun dan hapuskan dosanya kepada Allah. Paragraf yang kedua ayat 12-21, tahu memohon akan hatinya tahir dan membaharui batinnya, dan janji kepada Allah akan mengajarkan jalannya, akan memberitakan puji-pujiannya. Kesimpulan hari ini, seperti tema Mazmur ini, Daud berbuat dosa dengan menghampiri Batsheba. Kemudian dia bertobat dengan nangis. Ia mengaku bahwa sendirinya diperanakan dalam kesalahan dan dikandung ibunya dalam dosa. Dia menghadap Tuhan dengan jujur dan memohon kepada Tuhan akan bersihkannya daripada dosanya dengan hisop. Juga memohon bahwa jangan membuang dari hadapannya dan jangan mengambil launya daripadanya. Kemudian dia janjikan akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahnya setelah keselamatannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah kasihani Daud menurut kasih setianya. Sekalipun Daud berbuat dosa, Allah tetap kasihaninya. Kedua, hanya Tuhan bisa bersihkan dan tahirkan kita yang berbuat dosa, dan bisa membaharui batin kita dengan loh yang teguh. Ketiga, Allah tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan lemah, tidak akan Tuhan pandang hina. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud yang menghampiri Batsheba bertobat ketika Nabi Nathan menegurnya. Sebenarnya secara hukum tidak ada persoalannya, tidak ada masalahnya. Namun kita sudah tahu, Daud benar-benar berbuat dosa, dan dia sudah menerima dan mengaku tentang itu. Kedua, Daud mengaku bahwa dalam kesalahannya dia diperanakan, dalam dosanya dia dikandung ibunya. Ketiga, Daud memohon kepada Tuhan akan memberikan hikmat kepadanya, akan bersihkannya daripada dosanya dengan hisop, akan jadikan hatinya tahir, berbaharui batinnya dengan loh yang teguh, dan jangan mengambil lonya yang kudus daripadanya. Pentingnya apa? Daud memohon tahirkan, memohon bersihkan kepada Tuhan, dan dia sudah tahu kalau Tuhan mengambilnya lonya, dia tidak bisa bekerja atau tidak bisa tahan apapun, sehingga dia sangat pentingnya lonya. Keempat, Daud janji kepada Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Anak akan bersorak-sorai memberitakan keadilannya, dan akan memberitakan puji-pujian kepadanya, akan mempersembahkan dengan jiwa yang hancurnya. Daudnya bukan hanya bertobat saja, dia juga tetap janjinya akan mengajar, akan memberitakan, akan mempersembahkan apanya, akan mewajibkan semuanya, kewajiban dan semuanya dia harus usahakannya. Sekalipun kita berbuat dosa, bertobat dulu harus menanggung semua kewajibannya, dan kita harus bekerjanya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, bertobat segala dosa dengan percaya Tuhan mengampuni kita. Kedua, usaha akan membaharui dan mentahirkan diri dengan mempersembahkan jiwa yang hancur. Pentingnya kita harus bertobat dengan jiwa yang hancur. Itulah menjadi persembahan. Bukan pentingnya persembahan korban bakaran. Kita harus memberikan persembahan korban sembelihan dengan jiwa yang hancur. Ketiga, tetap menanggung kewajiban yang mengajarkan jalannya, bersorak-sorai,
memberitakan keadilannya, memberitakan puji-pujian kepadanya. Sehingga PR praktik hari ini, bertobat segala dosa Anda dengan hati yang hancur dan tetap menanggung kewajiban yang memberitakan Injil dan mengajarkan jalan Tuhan. Siapapun, jangannya takut menjadi malu. Sekalipun dapat malu, kita harus mengakunya dosa kita, dan pada waktu itu kita juga harus menanggungnya kewajiban pekerjaan kita. Inilah hamba Tuhan yang adil dan hamba Tuhan yang baik dan hamba Tuhan yang benar. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.